Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang efisiensi pasar. Next. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Mas Hadi Setiabakti dengan NIM 210810301202. Selanjutnya ada Tias Rosyada dengan NIM 200810301114. Selanjutnya ada saya sendiri, Rinda Yuliantika, dengan NIM 200810301032. Next. Untuk yang pembahasan pertama akan saya jelaskan tentang bentuk efisiensi pasar. Next. Di mana bentuk efisiensi pasar sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah efisiensi pasar secara informasi, yaitu hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, dan yang kedua adalah efisiensi pasar secara keputusan, di mana efisiensi pasar secara keputusan ini mempertimbangkan faktor ketersediaan informasi dan juga kecanggihan pelaku pasar. Jadi kita dapat menyimpulkan sendiri dengan sangat sederhana bahwasanya efisiensi pasar secara informasi dan juga efisiensi pasar secara keputusan itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Next. Selanjutnya adalah mengenai efisiensi pasar secara informasi yang akan pertama kita bahas. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya efisiensi pasar secara informasi itu merupakan efisiensi pasar yang memuat hanya informasi saja. Nah, efisiensi pasar secara informasi sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah weak form, yang kedua semi-strong form, dan yang ketiga adalah strong form. Yang pertama tentang weak form atau efisiensi pasar ini pasar dengan harga-harga dari sekuritas yang mencerminkan informasi masa lalu, di mana keputusannya di sini itu seorang investor itu tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor nih, kita ingin berinvestasi, tentunya kita membutuhkan informasi yang sangat valid, informasi yang sangat berpengaruh di sekarang, bukan berpengaruh di masa lalu. Meskipun informasi di masa lalu itu juga bisa berpengaruh terhadap informasi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah tentang semi strong form, di mana pasar dengan harga-harga sekuritasnya mencerminkan informasi yang dipublikasikan. Nah, informasi yang dipublikasikan sendiri di sini yang pertama adalah tentang informasi yang dipublikasikan itu hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Contohnya ini seperti pengumuman laba, pengumuman pengembangan produk, dan juga pengumuman pergantian pemimpin perusahaan. Nah, informasi-informasi tersebut itu dipublikasikan hanya mempengaruhi harga sekuritas dari satu perusahaan saja, dari perusahaan yang menerbitkan harga sekuritas itu sendiri, tidak mempengaruhi perusahaan-perusahaan lainnya. Contoh-contohnya yang telah dijelaskan tadi, seperti yang halnya itu pada saat pengumuman pengembangan produk baru. Jadinya produk apa nih yang akan diperbarui, misalkan ada satu produk, entah dari segi kemasannya, entah dari komposisinya itu diperbarui, jadi yang dipengaruhi ya perusahaan itu sendiri, tidak mempengaruhi ke perusahaan yang lainnya. Yang kedua adalah informasi yang dipublikasikan itu mempengaruhi harga sekuritas sejumlah perusahaan yang dapat berupa peraturan pemerintah. Contohnya di sini itu regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi oleh semua bank-bank. Nah, kalau regulasi yang digunakan untuk meningkatkan kebutuhan semua bank-bank ini kan tentunya tidak hanya mempengaruhi satu perusahaan saja, tetapi bisa mempengaruhi lebih dari satu perusahaan. Dan yang terakhir adalah informasi yang diberikan itu mempengaruhi harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Nah, dapat berupa dari peraturan pemerintah, seperti contohnya ini pelaporan akuntansi arus kas untuk semua perusahaan. Jadinya misalkan nih, pemerintah itu membuat suatu kebijakan yang dimana sebuah perusahaan itu harus melaporkan laporan arus kasnya ke
sektor publik atau bagaimana. Nah, itu bisa mempengaruhi ke semua perusahaan. Dan yang terakhir adalah strong firm, di mana pasar dengan harga-harga dari sekuritasnya itu mencerminkan semua informasi, termasuk informasi privat. Nah, jadi pada strong firm ini tidak ada investor yang memperoleh keuntungan yang tidak normal karena mempunyai informasi yang privat. Next. Selanjutnya adalah tentang tingkat kumulatif bentuk efisiensi pasar, di mana di sini terdiri dari weak form, semi strong form, dan juga strong form. Dari gambar ini dapat kita simpulkan secara sederhana bahwasanya seperti bulatan, seperti pada gambar yang telah dipaparkan dalam PPT ini, strong form itu bisa memuat semi strong form dan juga weak form. Sedangkan semi strong form sendiri itu memuat slide sebelumnya. Nah, sedangkan semi strong form sendiri itu memuat weak form itu. Jadi ketiga bentuk pasar efisien ini sangat berhubungan yang satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya adalah efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan ini berbeda dengan efisiensi pasar secara informasi. Dapat diketahui bahwasanya tadi efisiensi pasar secara informasi hanya menggunakan acuan informasi saja. Namun ketika efisiensi pasar secara kesatuan keputusan ini merupakan efisiensi pasar secara keputusan yang didasarkan pada informasi yang perlu diolah lebih lanjut. Nah, hal ini itu sangat berkaitan dengan pelaku pasar yang canggih. Jadi, informasi yang perlu diolah lebih lanjut itu ketersediaan informasi saja itu tidak menjamin pada efisiensi pasar secara keputusan. Akan tetapi yang lebih menjamin di sini adalah pelaku pasar yang utamanya itu sendiri. Nah, contohnya ini di sini adalah informasi tentang pengumuman merger oleh suatu perusahaan emiten. Nah, semua pelaku pasar itu bisa memperoleh informasi tersebut. Akan tetapi belum tentu harga dari sekuritas perusahaan itu akan mencerminkan informasi tersebut dengan penuh. Nah, hal ini berarti bahwasannya kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi juga sangat penting. Next. Selanjutnya adalah tentang tingkat kumulatif keempat bentuk pasar efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi pada gambar yang 3 bentuk pasar efisien sama halnya dengan 4 bentuk pasar efisien, namun di sini pembedanya adalah ada pasar efisien bentuk kuat, di mana pelaku pasar yang canggih itu akan mengelola informasi tidak langsung dan menganalisis dulu, kayak misalnya gini simpelnya, kayak kita itu memperoleh informasi. Nah, itu tidak langsung mentah-mentah kita terima dengan kayak, oh iya begitu-begitu. Tapi kita itu menganalisis terlebih dahulu, apa benar informasi ini seperti itu, apa benar informasi ini menguntungkan, apa dampak dari informasi itu, apa yang kita peroleh ketika kita mendapatkan informasi tersebut gitu. Jadi, informasi tersebut itu tidak secara terang-terangan kita telan, tapi kita kelola terlebih dahulu dampaknya, apa akibatnya, seperti itu. Next. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita memasuki tentang definisi efisiensi pasar ya. Jadi di sini kita akan membahas lebih ke arah teori. Jadi definisi efisiensi pasar dibagi menjadi 4, ada nilai intrinsik sekuritas, terus kemudian definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, kemudian ada distribusi informasi dan proses dinamik. Jadi kita yang pertama yaitu membahas mengenai definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, di mana pasar di sini dapat dikatakan efisien apabila nilai sekuritasnya itu tidak menyimpang dari nilai intrinsiknya. Jadi nilai sahamnya itu tidak menyimpang jauh dari nilai asli dari saham yang diterbitkan itu sendiri. Kemudian ada yang B, yaitu mengenai definisi efisiensi pasar berdasarkan harga dari ekspektasi harga. Jadi di sini pasar itu dapat dikatakan efisien apabila investor secara akurat dapat mengekspektasi harga menggunakan informasi yang tersedia. Jadi para investor itu akan mengumpulkan informasi-informasi terkait saham yang akan dibeli atau di mana dia akan berinvestasi. Kemudian
mereka akan menghitung harga ekspektasinya. Kira-kira ke depannya akan rugi atau akan untung itu seberapa. Ketika ekspektasi harganya itu nanti sama dengan yang di masa dengan apa yang terjadi di masa depan, maka itu dapat dikatakan pasar tersebut mengalami efisien atau sedang efisien. Kemudian yang ketiga ada distribusi informasi. Jadi di mana pasar dapat dikatakan efisien apabila informasi harga yang diterima dengan harga yang akan terjadi itu sama. Jadi harga yang diterima, informasi harga yang diterima oleh investor dari sebuah perusahaan atau dari penghitungan ekspektasi harga, dari semua informasi yang mereka dapat misal dari BEI atau dari mana saja, itu akan sama dengan harga yang akan terjadi di masa depan. Maka itu dapat disebut dengan pasar tersebut mengalami efisiensi dengan taraf distribusi informasinya yang sangat bagus. Kemudian keempat ada proses dinamik. Di sini proses dinamik akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasannya, yaitu yang keempat adalah definisi efisiensi pasar berdasarkan proses dinamik, yaitu pasar dapat dikatakan efisien berdasarkan pada proses dinamik dengan kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris. Nah, dalam proses dinamik ini menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris. Next slide. Nah, di tabel selanjutnya ini, di gambar 15.3 adalah kecepatan penyesuaian harga sekuritas. Dapat dilihat pada gambar 15.3 ini, periode ke-0 adalah periode pada saat informasi didistribusikan atau diumumkan kepada publik. Sebelum periode ini, harga equilibrium adalah P0, diasumsikan bahwa informasi merupakan kabar baik atau good news yang akan menaikkan equilibrium harga menjadi P1. Sebaliknya, jika informasi merupakan bad news, akan menurunkan harga dari equilibrium. Dan juga pasar dikatakan efisien jika waktu penyelesaian harga equilibrium yang baru ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu sebesar T1. Waktu T1 ini tidak harus seketika, tetapi harus di dalam waktu yang sangat cepat. Seberapa cepat waktu T1 untuk dapat menyerap semua informasi tergantung dari jenis informasinya. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan penyesuaian cukup lama, yaitu sebesar T2. Jika T2 ini berlarut-larut dan cukup lama, ini menunjukkan indikasi adanya distribusi informasi yang belum simetris, yaitu hanya beberapa investor saja yang mendapatkan informasi bersangkutan. Akibatnya, kelompok investor yang mendapatkan informasi ini dapat menikmati return yang tidak normal, yaitu return yang lebih besar dari return normal. Next slide. Baik, selanjutnya, di slide selanjutnya ini adalah tentang alasan-alasan pasar efisien dan tidak efisien. Next slide. Alasan pasar menjadi efisien karena disebabkan oleh beberapa peristiwa. Yang pertama adalah investor adalah penerima harga atau price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor ini tidak dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Harga dari sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand and supply. Lalu yang kedua adalah informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga yaitu informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang keempat adalah investor ini bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru.
Dan selanjutnya adalah alasan-alasan mengapa pasar ini menjadi tidak efisien. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga adalah informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku. Adalah investor adalah individual yang lugas atau yang disebut dengan naif investor dan tidak canggih atau unsophisticated investor. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas atau naif investor karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan saat perkuliahan berlangsung. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.